Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam. Saya dari akuntansi karyawan 2019. Di sini saya akan mereview mata kuliah akuntansi biaya dari section 1 sampai 3. Section 1 itu mengenal ilmu akuntansi. Kemudian section 2 terminologi dasar dari biaya, dan section 3 cara menyelesaikan kasus pada latihan soal. Untuk section 1 akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Jadi tugas akuntansi manajemen itu tidak hanya menyampaikan informasi tentang keuangan saja, namun bisa membantu menyampaikan informasi dari non-keuangan. Contohnya kayak target-target perusahaan, terus di luar keuangan tentang alur-alur kerja perusahaan, itu semuanya dicakup oleh akuntansi manajemen dan membantu manajer dalam membuat keputusan. Yang kedua, akuntansi keuangan mengukur dan mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk akuntansi keuangan ini sudah jelas ya, tugasnya itu mencatat transaksi bisnis yang terdapat di perusahaan tersebut. Yang jelas mereka itu mencatat transaksinya itu berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. Kemudian akuntansi biaya itu merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Jadi maksudnya akuntansi biaya di sini nggak berdiri sendiri, nggak kayak akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi bisa digambarkan ini akuntansi manajemen, ini akuntansi keuangan. Apabila kita disatukan, akuntansi biaya itu terdapat di tengah-tengah, di mana akuntansi manajemen terdapat biaya dan akuntansi keuangan pun terdapat biaya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Untuk section 2, terminologi dasar biaya, biaya cost. Yang pertama, biaya atau cost, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, mungkin semua bisnis, semua perusahaan itu pasti terdapat biaya, entah itu biaya listrik, biaya keamanan, atau biaya produksi, dan itu termasuk disebut biaya. Biaya aktual atau actual cost, biaya yang terjadi di masa lalu. Jadi artinya actual cost ini bisa disebut misalkan pada saat memproduksi suatu barang jadi, terus yang menggunakan waktu 5 jam kerja, misal 5 jam kerja, di mana di dalam proses pekerjaan aktivitas itu terdapat menghabiskan listrik, misalkan, bukan menghabiskan, jadi menggunakan listrik. Nah, untuk tagihan listriknya tersebut akan didapat bulan berikutnya, karena misalkan bulan sekarang menggunakan listrik, terdapat tagihan bulan sekarang itu akan didapat di bulan berikutnya. Nah, itu disebut biaya aktual. Kemudian biaya yang dianggarkan, budget cost, biaya yang diramalkan. Jadi bisa dicontohkan, jadi bisa digambarkan, budget cost itu misalkan perusahaan memberikan anggaran senilai 5 juta rupiah untuk 1 minggu selama aktivitas perusahaan. Jadi 5 juta rupiah dikasih dalam periode 1 minggu, nah itu disebutnya budget cost. Itu untuk keperluan biaya-biaya perusahaan. Objek biaya atau cost objek, segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Jadi contoh cost objek itu kayak seperti departemen, jalur produksi, operasi perkakas, dan sebagainya. Kemudian section 2, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu direct cost, biaya yang terjadi yang penyebabnya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Maksudnya biaya langsung tersebut tuh contohnya kayak upah pekerja gitu yang terlibat dalam proses produksi, kayak biaya iklan gitu kan, masuknya itu biaya langsung. Kemudian biaya tidak langsung, indirect cost, biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang biayai. Jadi contoh dari biaya tidak langsung itu kayak biaya depresiasi gedung, asuransi, listrik. Nah, listrik pun itu termasuk biaya yang tidak langsung, biaya overhead yang terbagi menjadi biaya kayak overhead pabrik,
biaya penjualan, dan sebagainya. Untuk section 3 kita akan membahas contoh soal dari Zirco Corporation mempunyai saldo akun sebagai berikut dalam jutaan. Untuk tanggal tertentu bahan langsung 15 juta rupiah, barang dalam proses 1 Januari 2018 10 juta rupiah. Barang jadi 1 Januari 2018 bahan langsung. Nah, ini soalnya sampai kita akan fokus ke instruksinya saja. Buatlah laporan laba rugi serta schedule harga pokok produksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018. Nah, yang akan kita lakukan itu ada 3 tahap. Yang pertama, kita akan membuat schedule harga produksi. Yang kedua, schedule harga pokok penjualan. Kemudian yang ketiga, laporan laba rugi. Oke, yang pertama kita membuat harga pokok produksi dulu schedule-nya. Bahan langsung itu bahan awalnya itu 1 Januari itu 15. Kemudian beli lagi bahan sejumlah 325, kita jumlahkan sejumlah 340 bahan baku yang siap dipakainya. Oke, kita kurangi bahan langsung yang ada di periode 31 Desember 2018. Kita kurangi sejumlah 320 bahan langsung yang sudah digunakan. Kita masukkan tenaga kerja langsung 100. Nah, dari overhead manufaktur ini kita jumlahkan semua yang mencakup biaya-biaya kecuali biaya operasi ya. Kita jumlahkan tenaga kerja tidak langsung, overhead pabrik, perlengkapan, penyusutan pabrik, dan utilitas pabrik kita jumlahkan semuanya, yaitu total overhead manufakturnya itu 215. Kita jumlahkan dari 320, 100 sama 215 kita jumlahkan semua, yaitu 635. Itu namanya biaya manufaktur selama 2018. Kita masukkan barang dalam proses 1 Januari 10, kita jumlahkan 645. Kemudian kita kurangi barang dalam proses 31 Desember ya. Kita kurangi, nah 640. Nah, itu adalah harga pokok produksinya. Setelah semuanya kita hitung dan ketahuan harga pokok produksinya, kita hitung harga pokok penjualan. Persediaan awal 70, harga pokok produksi 640 yang sudah kita hitung tadi. Persediaan akhir barang jadi 55. Jadi 70 dikurangi 640, kemudian dikurangi persediaan akhirnya. Dan itulah harga pokok penjualannya, 655 juta rupiah. Kemudian kita membuat laporan laba rugi di mana pendapatan kita masukkan, harga pokok penjualannya itu kita salin yang tadi, cara menghitung harga pokok penjualan. HPP-nya 655. Nah, pendapatan dikurangi harga pokok penjualan itu adalah laba kotor 295. Ini laba masih kotor, masih kita harus hitung lagi, kita kurangi biaya operasi. Biaya operasi itu pemasaran, distribusi dan pelanggan itu 6.240. Kemudian ada gaji 5 juta rupiah, kita jumlahkan biaya operasinya yaitu 245. 295 laba kotor tadi kita kurangkan dengan biaya operasi total. Terjadilah laba operasi senilai 50 juta rupiah. Oke, jadi itu tadi review dari section 1 sampai section 3 dari saya. Mudah-mudahan review saya ini bisa manfaat lah untuk kedepannya, dan semoga bisa jelas atas presentasi saya. Bisa dilihat presentasi saya ini di link di bawah ini di YouTube. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.